ini kita harus pakai cara yang lain. Bahwa ketika manusia bilang nggak mungkin, masih ada yang maha segalanya akan bilang mungkin. Maka kita coba ubah ikhtiar kita. Selamat datang di Ngobrolin Visi. Saatnya kita bicara visi, inspirasi, dan kontribusi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas El, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Amin. Oke, kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Alhamdulillah teman-teman, hari ini ngobrolin visi di part 2 ya, saya menghadirkan sahabat saya luar biasa, orang founder Rumah Inspirasi. Dan saya ingin mengucapkan juga selamat milad untuk 1 tahun konsistensinya berbagi luar biasa dengan konsep Jumat berbagi setiap pekan. Sudah berapa pekan Mas El? Kita pekan ke 46, pekan ini 46. Luar biasa, 46 pekan setiap Jumat memberikan sesuatu untuk masyarakat di Sawaran ya. Lebih tepatnya gimana Mas El? Lebih tepatnya di Kedondong, Y5, Y Hilau lah. Oke, dengan ini targetnya adalah targetnya masyarakat juga ke beberapa pesantren. Ada beberapa pesantren juga ya. Nah. Baik, terima kasih Mas El udah meluangkan waktunya nih. Ya. Dan saya tahu di sampingnya ada istri ya, saya juga mengucapkan selamat gitu untuk anugerahnya ya, yang insya Allah sebentar lagi akan diamanahkan menjadi seorang ayah dan ibu. Amin. Kita tahu prosesnya nanti boleh diceritakan deh gitu. Dan salah satu alasan kenapa saya mengundang Mas El malam ini, ya karena saya tahu Mas El ini selain mungkin dia punya belief terhadap Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, dididik langsung, berguru langsung, bekerja bersama Ustadz Yusuf Mansur, dan pada akhirnya memutuskan untuk pulang kampung, kemudian praktek berbagi. Sip, ini panggungnya Mas El, boleh kenalan singkat Mas El, siapa sebenarnya Eli Supriyadi? Monggo Mas El. Bismillahirrahmanirrahim lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung, selamat malam juga teman-teman yang mungkin sudah hadir ya di live Facebook, Instagram, dan YouTube. Mohon izin perkenalan diri, nama saya Eli Supriyadi. Saya tinggal di Kedondong, Pesawaran. Aktivitas sehari-hari saya pendidik di salah satu sekolah di Kedondong. Dan kebetulan memang saya dan teman-teman lah, bukan saya sendiri, saya dan teman-teman 1 tahun terakhir membangun sebuah tempat belajar yang kemudian kami beri nama Rumah Inspirasi. Nah gitu. Apa lagi Mas Agung? Mantap. Oke, kita coba masuk ke Rumah Inspirasi. Sebenarnya Rumah Inspirasi itu gimana Mas? Apa dan konsep dibangunnya itu buat apa sebenarnya Rumah Inspirasi? Konsep Rumah Inspirasi muncul tentu karena sebuah kegelisahan sih tentunya. Kegelisahan yang pertama 2020 saya baru pulang gitu ya dari setelah menikah saya tinggal di Pringsewu, terus tinggal di Negeri Sakti, aktivitas banyak di Bandar Lampung, akhirnya 2020 memutuskanlah untuk pulang. Iya, namanya pulang di kampung gitu ya, di desa yang biasanya di kota itu aktivitas luar biasa, informasi cepat, ikut kelas seminar A, B, C itu enak, komunitas banyak dan segala macamnya. Akhirnya tiba-tiba pulang ke kampung. Iya, dalam tanda kutip ya bingung, kita mau ngapain di kampung ini gitu ya. Akhirnya terpikirlah kemudian ini gimana cara ngumpulin anak-anak muda sekitar gitu ya untuk diajak belajar bareng, untuk diajak sharing bareng gitu ya. Akhirnya kemudian muncul ya udahlah kita buat diskusi ringan, diskusi santai. Ya alhamdulillah kita buat pamflet
nggak hadir gitu ya, nggak ada yang hadir. Satu kali kita update nggak ada yang hadir, minggu depannya kita update akhirnya nggak hadir. Nah, karena akhirnya muncul konsepnya adalah konsep tempat belajar, tempat berkumpul, tempat diskusi lah, dan pengembangan diri anak-anak muda di pesawaran. Itu konsep awalnya begitu. Akhirnya kita buat kelas public speaking, kita buat kelas desain dan segala macam. Oke, artinya awal sebelum Rumah Inspirasi itu berdiri memang nggak mudah juga gitu ya untuk punya kekuatan mengumpulkan SDM sampai akhirnya sekarang punya program yang intensif gitu ya, mulai dari pengembangan anak mudanya sampai tadi ya sosial sedekah berbagi begitu ya. Tapi kalau yang Mas El lihat secara umum apa program unggulan Rumah Inspirasi, Mas El? Akhirnya kami di konsep awal itu kita punya 3 divisi, pendidikan, sosial, bisnis, gitu ya. Yang awal-awal memang kita munculkan program pendidikan berbasis sosial, karena kelas-kelas yang kita berikan, kelas-kelas awal public speaking, kelas desain grafis itu kita free, nggak berbayar. Jadi yang penting orang mau datang aja deh, nanti kita ajarin gimana cara berbicara, gimana cara desain dan segala macamnya. Akhirnya di pertengahan kelas desain itu muncullah sebuah ide, konsep berbagi. Nah, gitu. Awalnya ya sama lah, mungkin banyak orang di luar sana pengen berbagi, tapi kalau berbaginya sendirian, iya kemampuannya sendirian gitu. Kalau sendirian kita bisa berbagi 10.000, tapi kalau kita bisa kumpulkan 100 orang, kan dari 10.000 itu bisa jadi 1 juta gitu. Nah, akhirnya muncullah di pertengahan kelas desain itu kita munculkan program berbagi nasi gitu ya setiap hari Jumat. Yang alhamdulillah ketika kita munculkan banyak respon positif dari masyarakat, dari community, yang akhirnya udah kita kolaborasi aja deh gitu. Akhirnya sekarang yang menjadi program yang bukan program yang membawa keberkahan untuk kami di Rumah Inspirasi, salah satunya adalah program berbagi itu. Oke, good. Mulai dari pendidikan, artinya seru ya, ngumpulin orang, mengedukasi masyarakat, learning by doing, praktek gitu ya. Sampai akhirnya ada program yang continue, tadi Jumat Berbagi, sudah berapa pekan Mas El? 46 pekan? 46 pekan. 46 pekan. Siapa yang mensupport program Jumat Berbagi itu Mas El? 46 pekan sampai hari ini nggak putus-putus berarti ya? Berarti 46 Jumat ke belakang selalu? Sebenarnya kalau dihitung 46 pekan ini dari hitungan kita per pekan ya. Tapi waktu Ramadan itu sebenarnya kita nggak hitung, pekannya nggak kita hitung, karena di Ramadan itu kita kurang lebih 24 hari kita berbagi takjil, 24 hari setiap hari kita berbagi di 24 titik yang berbeda. Tapi itu kita nggak hitung masuk ke pekan berbagi, tapi di luar itu kita masuk hitung berbaginya yang 46 pekan yang berbagi nasinya. Yang support kita siapa? Sebenarnya yang support kita adalah teman-teman di Rumah Inspirasi pertama. Karena apa? Karena kita pengen gerakan itu bukan muncul dari luar, tapi gerakan itu muncul dari kesadaran setiap individu. Barang setiap pekan itu menyisihkan atau menyiapkan rezekinya barang sebesar 10.000 untuk apa? Untuk disedekahkan. Akhirnya kemudian muncullah kita komunikasikan dengan orang-orang yang punya usaha, orang-orang yang ya sudah kerja dan segala macamnya, kita ajak kolaborasi. Ya, alhamdulillah dalam tanda kutip sudah ada yang donatur tetap lah. Ada yang 1 pekan memang menyiapkan 200.000, ada yang 1 bulan memang sudah kirim 500.000 tanpa kita minta gitu ya. Dan banyak hal yang lainnya gitu. Oke, luar biasa ya. Saya kasih applause dulu, apresiasi, dan saya titip salam deh untuk semua tim di Rumah Inspirasi, Mas El yang mengepalai, dan seluruh donatur ya. Saya banyak belajar begitu terhadap konsistensi ini. 46 pekan, 20 per hari selama Ramadan, non-stop. Luar biasa, Mas El. Kita percaya, Mas El, seseorang itu pasti melakukan sesuatu kan karena ada belief pertamanya ya, kepercayaan.
kemudian Hmm. naik levelnya jadi habits, dan terakhir Hmm. jadi value gitu. Jadi nilai diri, Hmm. nilai lembaga, nilai organisasi, nilai rumah inspirasi saya katakan gitu. Hmm. Nah, apa Mas belief-nya coba? Kepercayaan yang mungkin Mas El pegang sampai akhirnya teredukasi, dan juga akhirnya orang-orang yang jadi donatur tetap, orang-orang yang berbagi gitu ya. Kan nggak mudah saya yakin ya. Semuanya dilakukan, apalagi anak-anak muda, saya yakin mereka mungkin Hmm. ada yang dalam tanda kutip money oriented, aduh bensin saya gimana ngisinya gitu ya. Belief-nya gimana Mak? Supaya teman-teman ini bisa konsisten itu gimana? Eh, Kami selalu saling support sih tentunya. Saling support bahwa setiap kita, iya kalau kita bantu orang, insya Allah Allah bantu kita deh kita. Kalau kita menyiapkan rezeki untuk orang, maka insya Allah Allah akan kasih rezeki kita. Kalau kita kasih satu ke orang, insya Allah Allah akan hadirkan banyak rezeki. Gitu. Dan iya sebenarnya dari konsep ini dari jauh hari sebelumnya memang banyak belajar waktu ketika di Darul Quran, dimotivasi tentang sedekah, bahwa di surat Al-Baqarah itu kan ada ya, kita tanam satu biji akan tumbuh sekian batang dan segala macamnya lah. Yang konsep-konsep bahwa sebenarnya walaupun itu kita menanamkan ke dalam diri teman-teman itu, ya udah lillahi ta'ala aja gitu. Kalau kita kasih orang, atau misalkan kita kirim ke pesantren, terus yang di pesantren itu doain kita gitu ya, terus kemudian yang dikirim ke pesantren, terus yang di pesantren itu jadi menghafal Quran, jadi belajar agama, insya Allah kita dapat bagiannya. Walaupun mungkin kita nggak dibalas secara langsung, paling tidak kita dimudahkan urusan kerjaan, kita dimudahkan urusan apa, misalkan yang sekolah urusan sekolahnya, kalau yang mahasiswa dimudahkan urusan di kampusnya dan segala macamnya. Nah itu yang kita tanamkan ke teman-teman untuk kita bisa saling support kita. Oke, Itu oke, Mas oke. Adi. Berarti apa tuh garis bawahnya? Apa? Allah oriented, akhirat oriented, apa? Lebih kemana tuh? Iya bisa dikatakan begitulah. Artinya Oke. ya kita tanamkan bahwa ya kalau kita bantu orang, Allah bantu. Kalau dalam tanda kutip ya, kalau bahasa anak muda sekarang, lu kalau pengen Allah bantu, lu bantu orang. Lu Oke. kalau tolong agama Allah, insya Allah Allah akan tolong lu gitu. Eh, Bahasa anak. oke, saya akan coba langsung gali dia. Kan banyak orang itu nggak percaya gitu, tapi di beberapa kajian ya lu nggak akan membuktikan kalau lu nggak praktek gitu. Nah, Nah, sebelum para penonton ini mungkin nanti ada yang mau praktek gitu ya untuk berbagi juga, saya mau dengar, ada nggak Mas keajaiban-keajaiban atau sesuatu yang kayaknya menyulitkan, tapi ketika teman-teman di rumah inspirasi tetap bergerak dalam konsep berbaginya itu gitu ya. Terus eh, ada magic momennya gitu, ada hal-hal yang dimudahkan oleh Allah, ada hal-hal yang kayaknya impossible jadi possible gitu ya, yang tadinya berat jadi nah, lancar gitu, ada nggak Mas sejarah selama 46 pekan ini? uh, ini ke rumah inspirasinya ya. Boleh rumah inspirasi artinya peserta umum atau personal Mas L. Kalau secara umum tentu di usia kami rumah inspirasi 28 Oktober besok yang ke 1 tahun gitu ya. Walaupun sesuatu hal yang kami lakukan ini belum apa-apa gitu ya. Ya belum apa-apalah. Baru baru memulai lah kami bilang. Tapi di proses yang baru kami memulai itu kami sangat-sangat bersyukur bahwa yang kami mulai ini nggak terasa tiba-tiba Allah mudahkan sampai 46 pekan gitu. Entah uang dari mana, entah siapa yang bersedekah gitu yang akhirnya untuk rumah inspirasinya apa ya? Proses kalau kalau kami ngobrol dengan tim itu kayaknya kok proses pertumbuhannya Allah mudahkan. Terus di setiap masing-masing individu gitu ya dari ya cerita-cerita teman-teman yang lain ya mereka enjoy, mereka happy menjalaninya sampai akhirnya ya Allah mudahkan dari setiap urusannya. Termasuk dari diri pribadi gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Yang kita mulai waktu itu dengan sebuah
kita mau ngapain ya pulang ke Dondong gitu ya. Akhirnya kemudian kita munculkan Rumah Inspirasi dengan konsep kepemudaan, dengan kita munculkan ini anak muda harus tampil beda gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Allah apa ya, tunjukkan jalan, Allah mudahkan yang akhirnya segala kesulitan, segala hal-hal yang memberatkan akhirnya pelan-pelan terlewati. Oke, kalau untuk Mas El pribadi, Anda keajaiban yang hadir? Iya, keajaiban yang hadir tentu ada lah. Terutama lah ya. Iya, qadarullah memang sudah jalannya Allah gitu ya. Saya dan istri itu 5 tahun kami menikah. Ya qadarullah 5 tahun itu apa ya? Ya alhamdulillah hari ini usia kandungan 4 bulan. Tapi kami banyak belajar. Kami mengambil kesimpulan bahwa 5 tahun yang kami lewati bersama itu adalah waktu kami belajar jadi orang tua. Jadi kami itu menyiapkan waktu 5 tahun untuk memantaskan diri dan menyiapkan diri jadi orang tua, dan kemudian alhamdulillah di usia pernikahan kami yang 5 tahun, alhamdulillah Allah amanahkan, dan ya mudah-mudahan seibu dan calon bayinya sehat semua sampai lahiran nanti. Apa ya? Jauh sebelum itu proses ikhtiar kami gitu, bahasanya ikhtiar keduniaan kami yang ke dokter, kami menganggap sampai yang ke dokter itu sudah tahap akhir lah. Sampai waktu itu dokter bilang bahwa ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Salah satu solusinya adalah bayi tabung. Waktu itu ada dokter yang bilang begitu. Hingga kemudian akhirnya saya sampaikan ke istri, ya kita ikhtiar dunia kita, saya anggap ini sudah tahap akhir. Tahap akhir apa, dokter terakhir bilang begitu, bahwa ini nggak mungkin secara normal nggak mungkin gitu. Tapi ya ini kita harus pakai cara yang lain. Bahwa ketika manusia bilang nggak mungkin, masih ada yang maha segalanya akan bilang mungkin. Maka kita coba ubah ikhtiar kita. Nah, kita geser dulu ikhtiar kita di dunia, karena ikhtiar dunia kita dalam tanda kutip sudah sampai tahap akhir di dunia kesehatan. Nah, kita coba ikhtiar apa ya? Ikhtiar mendekatkan diri sama Allah lah. Yang akhirnya 1 tahun terakhir ketika kami pulang, kami dalam tanda ya tidak memikirkan kapan, walaupun setiap bulannya itu penuh apa ya, was-was, menanti dan segala macamnya gitu ya. Bulan ini belum, bulan ini belum gitu ya. Namun qadarullah lah, di 4 bulan, artinya di usia Rumah Inspirasi 8 bulan lah ya, usia Rumah Inspirasi 8 bulan, qadarullah Allah hadirkan keajaiban itu. Di saat ikhtiar, di saat ikhtiar dunia bilang nggak mungkin, ini nggak mungkin, solusinya adalah bayi tabung. Ya hari itu ketika dapat vonis itu, ya terdiam, terus mau ngapain lagi gitu ya, bahasa kami. Tapi enggak, saya sampaikan ke istri bahwa enggak, ada Allah yang insya Allah akan bilang ini mungkin. Ya udah, kita terus ikhtiar, kita nggak fokus ke satu masalah tadi, udah kita fokus berbagi manfaat lah ke orang lain. Kalau sudah sampai waktunya, insya Allah Allah akan hadirkan itu. Dan ketika dapat kabar positif gitu ya, terus kemudian akhirnya kami berpikir bahwa ya tadi 5 tahun kami belum diberikan momongan itu adalah 5 tahun kami belajar jadi orang tua. Nah ini agak gelap, tiba-tiba mati lampu Mas Agung. Oke, alhamdulillah ya, berarti dan ada aja ya solusinya, Masya Allah. Tetap tersenyum menghadapi tantangan, keren. Agak silau dong di tengah sharing yang sendu ini. Nggak apa-apa nggak silau? Yang nyenterin istri nih kayaknya. Oh enggak. Ini di bawah. Oh iya. Insya Allah aman. Nah gitu ya. Mau kayak biasanya sih sebentar mati lampunya. Oke Mas El. Saya
mewakili sahabat-sahabat ya, yang kenal Mas El. Alhamdulillah. Nyala ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya mewakili sahabat-sahabat yang kalau di obrolan kami itu kami senang benar dengar berita bahwa Mbak Ilmi, istri dari Mas El dan Mas El gitu ya, dikaruniai insya Allah calon bayi yang kuat, Amin, 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 tangguh, amin. penuh manfaat seperti Abi Uminya insya Allah. Amin, amin, Dan amin, amin. ya haru gitu, haru. Maka kemudian saya pengen deh gitu, dan saya tahu ini mungkin dibutuhkan banyak orang di luar sana gitu ya. Karena nggak mudah, Hmm. saya yakin di usia 5 tahun pernikahan, bahkan ada yang lebih di luar sana gitu ya, tapi mereka tetap menjaga kesetiaannya, tetap lurus, istiqomah, apalagi fokus dengan apa yang bisa dilakukan, meski sudah divonis tadi ya, impossible gitu, bayi tabung solusinya. Ya, jadi saya menyampaikan salam dulu dari teman-teman dan sahabat, kami semua senang dan mendoakan mudah-mudahan proses mengandung sampai nanti bersalin semua dilancarkan, semua sehat, dan ada the next Eli Amin, Junior, insya Allah. amin, 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 amin. Oke, oke, Mas El. Oke, karena ini udah masuk ke relationship-nya Mas Eli, gitu ya, kemudian keberkahan dari berbaginya rumah inspirasi yang Mas Eli nahkodai. Mungkin di luar sana ada Mas, atau yang lagi lihat live Facebook kita ini menyaksikan gitu. Mereka mungkin pengen tahu tips and triknya untuk tetap percaya terhadap pasangan, kemudian tetap ada di jalan yang benar gitu ya. Kemudian dan percaya ke Allah kalau memang masanya, rezekinya nggak akan kemana, dan mungkin di waktu yang tepat. Mungkin ada yang mau Mas El sampaikan. Monggo Mas. Eh, yang pertama sih saling support ya, saling support antara kita dengan pasangan gitu ya. Dan memang butuh proses untuk kemudian kita bisa saling support dan terus berpikir positif gitu ya. Salah satu hal yang kemudian kita sama-sama belajar jadi orang tua itu adalah, iya kita menganggap bahwa Allah yakin bahwa Allah akan kasih itu. Makanya ketika kita yakin Allah akan kasih itu, kami sering uh, di suatu waktu gitu ya, kita nonton tausiah bagaimana jadi ayah, bagaimana kita jadi ibu, kita nonton banyak ya di YouTube itu ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ada, ceramahnya Ustadz Budi Azhari ada, bagaimana kiat jadi ayah dan segala macamnya gitu. Nah, di proses itulah kemudian kami saling belajarnya di situ dan saling supportnya di situ. Dan kami menganggap bahwa ketika kami proses belajar itu, kami menganggap bahwa Allah akan kasih gitu, sampai di waktunya. Yang jadi tantangan adalah yang kemudian apa ya? Ketika kita nggak saling support, apalagi kemudian sampai saling menyalahkan, nah itu yang bahaya. Maka di proses ini adalah sama-sama mengintrospeksi diri, terus kemudian saling mengkoreksi diri, hingga akhirnya kita saling support. Karena iya di luar sana banyak ya yang mungkin lebih dari 5 tahun, dan mungkin apalagi kalau misalkan ada teman kita baru nikah gitu ya, 3 bulan ke depan sudah dapat ini gitu ya. Ya akhirnya kita dengar kabar, Masya Allah, Alhamdulillah, tapi ngelus dada juga gitu, kapan gitu. Gitu. Tapi di proses itu kami tetap berusaha untuk kemudian ya berhusnuzon lah sama Allah. Gitu, bahwa dan kami meyakini bahwa Allah itu sedang mempersiapkan generasi terbaik dari kita. Makanya kita disuruh bersabar lebih banyak. Kita disuruh banyak belajar jadi orang. Nah, gitu. Di proses itu kita masih saling support sih. Oke, mantap. Kita close ya obrolan yang sendu-sendu. Tapi secara umum dan kita garis bawahi, benang merahnya adalah kalau kita mau berbagi, insya Allah Allah itu akan kasih keajaiban-keajaiban yang tak terduga ya Mas ya. Benar, 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 benar. Oke. Kembali ke Rumah Inspirasi Mas El. Apa target besar Rumah Inspirasi ke depan Mas El? Target Rumah Inspirasi ke depan adalah di milad yang 1 tahun
Ini tanggal 28, dan jangan lupa Mas Agung, nanti kita undangannya kita kirim. Kita ada tasyakuran tanggal 7 November. Nah, kita akan undang mitra-mitra kita akan undang donatur kita untuk iya sama-sama bahwa ini Rumah Inspirasi dengan programnya, mohon support dan segala macamnya. Diharapkan hadir, nanti undangannya kita kirim ke sekolah gitu ya. Target besar kami adalah Rumah Inspirasi bisa menjadi tempat belajar, tidak hanya di sekitaran kami, tapi bukan sekitaran ya, tapi lebih luas lagi lah di Provinsi Lampung. Terus juga kami, karena nama kami adalah Rumah Inspirasi, maka kami ingin rumah-rumah setiap teman-teman Rumah Inspirasi itu menjadi inspirasi untuk keluarga dan lingkungannya. Bahkan kami support teman-teman kami yang jauh gitu ya. Terakhir teman kami di Kalimantan Barat, tiba-tiba dia telepon, terus dia tanya-tanya, gimana sih cara buka Rumah Inspirasi? Buka aja Rumah Inspirasi di sana. Caranya gimana? Wes, ada 1-2 orang ajak ngobrol. Mulai dari kegiatan yang kemudian bisa dijalankan bareng dan nggak ada kepentingan. Salah satunya apa? Kegiatan sosial. Orang nggak punya kepentingan di kegiatan sosial, kepentingannya berbagi manfaat dan segala macam. Akhirnya kemudian nggak lama dari ngobrolan via chatting itu, akhirnya jalan juga di Kalimantan Barat. Rumah Inspirasi, dia kasih nama Rumah Inspirasi Kalimantan Barat. Nah, gitu. Nah, kita pengen di setiap rumah-rumah kita, gitu ya, rumah teman-teman yang mungkin malam hari ini menyaksikan, jadilah rumah-rumah yang bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Caranya dengan gimana? Caranya kita dengan bergerak, melakukan hal-hal yang positif, ajak 1 orang, nanti 1 orang akan ngajak teman-temannya yang lain. Nah, gitu. Makanya Rumah Inspirasi kemudian kita munculkan melalui gerakan sosial, apa? Karena kita pengen bergerak tanpa sebuah kepentingan. Kepentingannya berbagi manfaat, udah gitu aja. Oke, ada tawaran untuk buka Rumah Inspirasi gitu ya, malah mereka yang minta artinya gitu ya. Tapi secara ini formal Rumah Inspirasi buka ini nggak, memang apa namanya itu franchise bukan bisnis ya, buka ya memang kalau memang mau buka boleh gitu, tapi secara administrasi, secara SOP ada yang harus dipenuhi standarnya ini gitu, ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Misal ada teman kita mau buka di, misalkan karena wilayah kami ada di Kedondong, Wairima, Waihilau, 3 kecamatan gitu ya. Misal ada yang mau buka di Pringsewu gitu ya. Gimana cara bukanya? Buka aja, nanti kita support caranya gimana, memulainya gimana. Nah, gitu. Misal ini sudah ada nih orangnya, ya udah teman-teman di sana atau kalian di Pringsewu atau di Bandar Lampung perlu apa? Insya Allah kami support. Dengan apa supportnya? Dengan yang kami pernah jalankan, kami akan sharingkan gimana cara memulai. Pernah ini nggak Mas El, apa namanya, searching, ada nggak yang pakai nama Rumah Inspirasi atau yang pakai konsep Rumah Inspirasi, begitu, ada nggak tandingannya? Banyak, nama-nama Rumah Inspirasi itu banyak. Oke. Banyak yang pakai ya? Banyak. Oke. Tadi Mas El bilang kalau harapannya memang apa yang dilakukan oleh Rumah Inspirasi yang dinafadai Mas El itu bisa menginspirasi banyak orang, khususnya per rumah-rumah gitu ya. Memang Mas El apa yang dilihat? Rumah-rumah saat ini gimana? Belum menginspirasi kah? Iya, di era sekarang ya, tantangan hari ini yang digital, informasi mudah masuk, ya kita tahu lah aktivitas. Tidak semua anak muda kemudian melakukan hal yang tidak positif. Tapi ada anak-anak muda yang tidak melakukan hal yang positif, ada yang anak-anak muda yang melakukan hal yang tidak positif. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya adalah hari ini kita yang dalam tanda kutip gitu ya, masih berada di jalan yang benar gitu ya. Jangan kemudian kita nggak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak hari ini kepedulian terhadap sesama terkadang mulai tergerus gitu loh. Maka kita munculkan bahwa rumah-rumah kita jadi rumah inspirasi. Untuk apa? Untuk paling tidak yang hari ini kita kakak punya adik, paling enggak kita bisa mengarahkan adik kita ke yang lebih baik. Apalagi kalau
Anak-anak sudah pegang gadget, main game, bahkan kalau saya karena saya di sekolah gitu ya, saya guru bimbingan konseling, ya ada aja anak yang main game sampai pagi, sekolahnya terlambat. Nah, ini kan generasi-generasi yang seperti ini yang perlu kita selamatkan. Rumah Inspirasi hari ini kami menganggap yang kami bangun itu ya masih menjangkau orang-orang sekitar kita. Nah, orang-orang yang jauh belum kita jangkau. Gimana cara menjangkau orang-orang yang jauh? Tentu ada rumah inspirasi, atau apapun lah namanya. Tidak mesti rumah inspirasi ya. Pengennya nama apa gitu terserah namanya apa. Apa rumah perubahan atau rumah yang apa lain-lain lah, gitu ya. Dan insya Allah ketika tanya, insya Allah kita akan jawab, dan apa yang pernah kita lakukan insya Allah kita akan sharing. Selagi untuk kebaikan, udah gitu aja. Oke. Saya yakin Mas El banyak gitu ya orang-orang itu kalau dengar satu pembahasan yang berkaitan dengan kebaikan pasti ingin bergerak gitu. Nah, yang ingin saya ini mungkin ada yang bertanya tuh, apa yang harus diperbaiki gitu. Sebelum kita kan pasti kalau kita mau mendapatkan yang di luar kita harus perbaiki dulu yang di dalam gitu kan. Ada nggak Mas habits, kunci-kunci sesuatu yang jangan sampai kita jadi pribadi yang ngomong tapi nggak melakukan gitu ya kan, jangan sampai kita bicara kebaikan tapi kitanya belum baik, rumah kita belum baik. Nah, startnya dari mana? Oke. Objek deh, objek. Yang pertama memang kita perlu perbaiki dan luruskan niat kita. Untuk apa sih kita berbagi? Untuk apa sih kita buat community? Buat apa sih kita buat gerakan gitu ya? Nah, kita perlu perbaiki niatnya. Itu kalau niat di awal sudah lurus, insya Allah ya akan mendekatkan dan akan dihadirkan orang-orang yang lurus gitulah. Terus kemudian dan berpikirnya adalah kita harus bangun peradaban, kita harus tancapkan, kan berbicara niat kita akan berbicara juga tentang visi kita itu ngapain, geraknya kita itu untuk apa. Kalau kita nggak tahu gerak kita untuk apa, maka insya Allah usianya nggak akan lama. Apalagi ya contoh, kan hari ini banyak gerakan-gerakan gitu ya di luaran sana yang dia gerakannya hanya gerakan formalitas, gerakan insidental, kegiatan yang insiden. Oh, momen ini rame gitu ya. Terus setelah selesai momennya sudah selesai. Nah, di proses yang kalau kita tahu visinya ngapain, geraknya mau ngapain, niatnya sudah lurus, maka insya Allah aktivitas kita pun dalam tanda kutip ya, mau ada hujan, mau ada badai, insya Allah nggak goyang gitu. Dan kami tanamkan ke teman-teman Rumah Inspirasi adalah begini, menanamkannya. Ada atau tidaknya kita di Rumah Inspirasi itu nggak penting, karena Rumah Inspirasi akan tetap jalan ada atau nggak adanya kita. Ada saya, nggak ada saya, Rumah Inspirasi akan tetap jalan. Ada atau nggak adanya teman-teman di Rumah Inspirasi akan tetap jalan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk jalan bareng kita. Kita nggak bisa memaksakan orang lain ikut sama kita. Kita nggak bisa memaksakan, ayo ikut berbagi dan segala macam, ayo belajar di Rumah Inspirasi. Kita nggak bisa memaksakan itu. Kita nggak bisa memastikan itu. Yang kita bisa pastikan adalah diri kita terus berjalan melakukan kebaikan. Nah, itu. Ya, gimana caranya supaya kita memang ya melakukan kebaikan? Kan mungkin banyak, mohon maaf gitu ya, ada seorang yang belum beres dengan dirinya Mas El gitu. Mereka ingin melakukan kebaikan tapi masih ada mental block ya kan, masih ada sesuatu yang menghantui gitu. Nah, gimana untuk memperbaiki itu dulu, Mas? Ini. Kenapa sih ada orang yang punya mental block, ketakutan dan segala macamnya? Karena bisa jadi pengalaman-pengalaman masa lalunya yang membuat dirinya punya mental block itu. Terus gimana cara mengubah mental block itu atau ketakutan itu? Kan dalam ilmu hipnosis, hipnoterapi itu ada 5 hal yang bisa membypass pikiran bawah sadar kita. Salah satunya adalah identifikasi kelompok. Kenapa sih Rumah Inspirasi itu ada? Rumah Inspirasi itu ada identifikasi kelompok buat lingkungan. Lah kalau kitanya ini belum siap gimana? Cari lingkungannya di mana? Ketemu orang yang positif, ketemu orang yang sudah bergerak, ngobrol dengan orang positif, ngobrol dengan orang yang sudah bergerak. Visinya akan terjaga, energinya akan terjaga. Tapi kalau kita ngobrol atau berkumpulnya dengan orang-orang yang dalam tanda kutip belum positif,
selalu misalkan udahlah santai aja dan segala, insya Allah kita pun akan ikut santai. Jadi hal sederhana yang bisa dilakukan untuk memulainya adalah temukan lingkungan positif. Ketika sudah menemukan lingkungan yang positif, setelah sudah sharing dengan orang yang sudah gerak, berjalan, bertemu dengan orang yang sudah gerak dan sering ngobrol, selanjutnya Pak, kita yang buat lingkungan. Kenapa? Karena sebelum hadirnya Rumah Inspirasi, ya Mas Agung tahu sendiri lah, proses waktu itu gitu ya. Saya dari Pringsewu itu bolak-balik Bandar Lampung Pringsewu, Bandar Lampung Pringsewu, terus pindah ke Negeri Sakti, Bandar Lampung Negeri Sakti, itu hampir ada 3 tahunan. Ngapain belajar? Nah, bukan ketika sudah bisa, bukan, tapi dari yang sudah dipelajari ketika pulang akhirnya cobalah diterapkan, membuat lingkungan itu. Nah, gitu. Gitu Mas yang bisa dilakukan di awal. Oke, mantap ya. Jadi bentuk identifikasi kelompoknya gitu ya. Kita yang mendekatkan ke kelompok yang positif, belajar. Kalau pengalaman Mas El 3 tahun bolak-balik, bahkan sebelum itu saya yakin Mas El sudah mengidentifikasi kelompoknya. Seorang presiden mahasiswa, ya Mas El ya. Oke, ya dulu ya. Tapi menarik sih. Artinya orang-orang yang memang baik gitu ya akan berkumpul dengan yang baik, itu terbukti sih Mas El. Ya. Nah, oke. Sekarang kita coba, ada nggak Mas El? Kalau pengalaman Mas El tadi ya, selain Mas El ada di lingkungan organisatoris, Mas El aktivis, Mas El belajar dengan Ustaz Yusuf Mansur gitu ya. Nah, orang udah ada nih di kelompok yang baik-baik gitu ya. Tapi ada nggak Mas El hal-hal yang menciderai kebaikannya? Gitu. Entah itu sifatnya memang ruhiyahnya gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya memang salah nih gitu. Ketika dia sudah berniat melakukan kebaikan dan dia sudah berkumpul dengan orang-orang yang baik, ada nggak yang menciderai itu? Ada, tentu proses itu akan ada, gitu ya. Namun kita sebagai individu yang sedang berproses, jangan cepat merasa, itu aja. Merasa puas, merasa bisa, merasa, ya merasa lah, merasa paling, merasa lebih. Nah, akhirnya membuat kita nggak terus belajar. Maka kurangi rasa-rasa, merasa-merasa yang lebih, merasa-merasa yang kurang, merasa-merasa lebih, merasa-merasa yang paling. Oke, merasa lebih, merasa paling gitu ya, itu dikurang-kurangi gitu. Nah, akhirnya nggak belajar kalau kita punya merasa itu. Oke, ya. Mas El sekarang ada di Rumah Inspirasi, kemudian di dunia pendidikan, begitu ya? Lalu ada aktivitas apa lagi Mas El? Bisnis? Bisnis, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Oke, coba kita bahas kalau ke pendidikan deh gitu. Anak-anak di era yang sekarang kayak mana Mas El? Kepekaan berbaginya, kemudian ya lingkungan mereka, lingkungan belajar mereka itu kayak mana? Apalagi setiap pandemi nih gitu, lama nggak kumpul dengan orang-orang. Kalau kami amati gitu ya di sekitaran kami, apalagi di tempat kami itu ya perkampungan lah ya, jauh dari informasi dan segala macamnya, akses di kondisi yang pandemi, yang nggak bisa sekolah gitu ya, iya itu apa ya, orang mau daring nggak punya handphone terus kemudian nggak ada kuotanya, punya handphone nggak ada kuota, nggak ada sinyalnya. Nah itu masalah yang akhirnya muncul, yang akhirnya membuat kurang lebih satu tahun lah ya pandemi ada, 1 tahun terakhir itu membuat minat belajar anak itu mulai berkurang. Gitu. Kenapa? Karena kondisi itu. Yang akhirnya jadi PR kami, bagaimana menumbuhkan kesadaran agar anak-anak ini mulai minat belajar kembali. Mulai minat untuk kemudian melakukan sesuatu hal yang 1 tahun nggak dilakukan gitu ya, dilakukan ala kadarnya lah. Ya daring-daring di daerah kalau kami amati gitu ya, ya dia begitu daringnya, nggak seperti di perkotaan. Maka ini jadi tantangan buat kami untuk bagaimana kemudian memunculkan itu. Akhirnya kami muncullah di program pendidikan itu,
ada salah satu program bimbel kami, bimbel Al-Kahfi kami kasih nama gitu. Yang bimbel Al-Kahfi itu apa ya? Kami berikan untuk melayani, untuk memberikan agar anak-anak itu sadar akan pendidikan, orang tua pun sadar pentingnya pendidikan itu seperti apa. Anak harus punya pelajar tambahan, paling tidak begitulah. Karena yang didapat sekolah, ya hanya akan didapat sekolah. Kalau di rumah nggak diulang, ya belajar minggu depan juga akan lupa. Maka kita fasilitasi dengan bimbel di salah satu program Rumah Inspirasi di program pendidikan. Oke, itu secara kognisinya, secara pengetahuannya. Kalau secara karakternya, yang Mas El lihat anak-anak sekarang ini kayak mana? Karakternya, Aha. iya, kepeduliannya kurang. Kalau yang kami amati ya, kepedulian anak-anak itu kurang. Kemudian tentang apa? Lingkungan, belajar, macam-macam lah. Karakternya kurang. Maka tuh perlu diasah. Perlu kemudian dibangun ke anak-anak. Maka kami, saya ketika ketemu anak-anak di sekolah, apalagi guru bimbingan konseling gitu ya, itu ditanamkan adab, berkomunikasi, adab ke teman, adab macam-macam. Nah, itu perlu ditanamkan ke anak-anak hari ini. Kenapa? Karena sana sudah berkurang. Pengaruh apa? Iya, salah satu pengaruh hal yang tidak positif dari perkembangan teknologi. Semua informasi bisa diakses, anak-anak lebih apa ya? Lebih senang sendirian, lebih senang di depan handphone, lebih senang main game, lebih senang TikTok-an gitu ya. Bukan berarti hal-hal itu jadi tidak positif. Jadi positif ketika anak bisa bijak mengelola, bijak kemudian memakai apa ya, gadgetnya gitu. Oke, ada satu eh, kutipan ya, orang-orang sering bilang didiklah anak sesuai zamannya gitu. Dan Hmm. sekarang era globalisasi, internet, TikTok, Instagram, YouTube begitu, sesuatu yang nggak bisa dihindari bahkan gitu kan, Nah, dan itu jadi bagian dari kita gitu. Nah, itu kayak mana orang tua? Harusnya menyikapinya gimana? harus menyikapinya tentu orang tua harus mengawasi. Orang tua harus mengawasi anak. Iya, sekarang beginilah. Anak kita kasih handphone. Terus kemudian orang tua nggak kontrol. Kan anak akan semaunya pakai handphone itu. Apalagi anak-anak yang sedang dalam proses perkembangan. Dari anak-anak menuju remaja, remaja menuju dewasa. Kalau nggak dikontrol, ya mungkin kita bisa lihat lah orang-orang atau anak-anak di sekitar kita. Di pinggir jalan, nggak ngobrol, handphonenya miring semua, lagi main asik main game, dipanggil nggak dengeran, segala macam. Itu kenapa? Karena kurang kontrolnya orang tua. Bukan menyalahkan orang tua, tapi paling tidak sebagai orang tua, kita punya batasan-batasan anak. Jam berapa dia pegang handphone. Tapi kan terkadang kita itu kalah dengan anak. Udahlah, kasihan. Lagian kita juga ada kerjaan, udah dikasih aja lah handphonenya. Biarin anak main handphone kan. Akhirnya apa? Akhirnya nggak terkontrol. Maka ya kita bisa sama-sama saling mengontrol lah. Ya kalau misalkan di dalam lingkup rumah inspirasi, di lingkup di pendidikan gitu ya, mungkin guru bisa ngontrol. Sekolah nggak boleh bawa handphone gitu misalkan ya, dan segala macamnya. Mungkin bisa kontrol. Tapi ketika di rumah kan kita nggak bisa kontrol. Bahkan di 1 tahun terakhir, handphone menjadi suatu kewajiban untuk anak. Karena belajar daring alasannya. Tapi nyatanya apa? Anak cuma absen, setelah itu pergi. Oke, oke, oke. Iya, ya. Gitu. Ya, tadi ya kalau kita breakdown dari visi Rumah Inspirasi, apa yang sudah dilakukan Rumah Inspirasi untuk umum, kemudian kita juga punya harapan Rumah Inspirasi itu ya dimulai dari rumah kita, kemudian pasti yang harus diinspirasi, yang harus dikontrol adalah anak-anak kita gitu ya, supaya ya efek dominonya kebaikan-kebaikan itu terus terus mengalir gitu ya Mas El ya. Itu yang kita harapkan sih memang, apalagi di tantangan sekarang ini. Oke, Mas El, ada nggak teladan guru coach yang Mas El jadikan mazhab dalam membangun rumah inspirasi? Guru banyak yang gitu ya. Dari banyak lah, belajar secara langsung, belajar secara online. Kalau dalam proses gerakan kesosialan, kami teman-teman di Rumah Inspirasi, kami belajar dari Kang Randy, kami belajar dari
Ustadz Lukmanul Hakim gitu Oke, ya. oke, oke. Kawan-kawan mungkin di luar sana belum tahu siapa itu Kang Randy dan apa yang dilakukan. Sharing dong. Ya, Kang Randy dengan berkah boxnya gitu ya. Terus kemudian membangun gerakan dakwah yang luar biasa dari kalau nggak salah di Kalimantan beliau. Terus kemudian belajar dari Dokter Andika melalui online gitu ya. Beliau juga sama dengan gerakan pesantrennya, pesantren yatim dan segala macamnya. Terus kemudian yaitu Ustadz Lukmanul Hakim melalui masjid Munjalannya. Nah, kalau yang di Lampung saya banyak belajar dari guru saya yang Mas Agung juga kenal lah sama Coach Hengki lah. Saya belajar bagaimana visi itu agar tetap terjaga. Nah gitu. Oke, dari sekian Makasih banyak banyak. itu siapa yang karyanya menurut Mas El, gua pengen nih satu saat nanti gua punya begini, ada nggak? Kalau sejauh ini kami ingin seperti apa ya, gerakan dakwah, gerakan kesosialannya itu gini-gini. Sebelum saya sampaikan itu, awalnya Rumah Inspirasi itu kan ingin bergerak dari masjid, memberdayakan anak-anak muda untuk berangkat dari masjid. Dari mana gerakan itu muncul? Dari gerakan Masjid Kapal Munjalan lah. Kami lihat, kami amati dari eh, kajian sosial, kajian online dan segala macamnya lah. Nah kami tuh di era sekarang anak-anak muda yang dalam tanda kutip ya sudah jauh lah dari masjid gitu ya. Nah kita pengen Rumah Inspirasi berangkat dari masjid. Anak-anak muda yang kemudian menghidupkan masjid, anak-anak muda yang kemudian membangun visi, ngobrol, diskusi lah gitu bahasanya, belajar juga dari masjid. Nah kita pengen seperti itu. Oke, so adakah tokohnya? Tokohnya, Aha. nah tokohnya sejauh ini ya dari tokoh-tokoh yang disebutkan tadi lah. Oke. Kenapa? Karena gerakannya hampir sama ya. Kasid Kapal Munjalan gitu, Ustadz Randy, Kang Randy atau Ustadz Randy gitu juga, Dokter Andika gitu juga. Gitu. Terus kemudian ya Coach Hengki gitu juga. Gitu. Jadi dari berbagai macam itulah kemudian mereka-mereka itu yang buat saya akhirnya jadi guru buat saya. Dan alhamdulillah memang kami Rumah Inspirasi 3 bulan terakhir lah kami kolaborasi dengan sebuah rumah tahfiz yang akhirnya kami di rumah tahfiz itu kami support. Karena kami belum bisa bangun rumah tahfiz sendiri ya kami support. Kebetulan rumah tahfiz itu rumah tahfiznya pembina Rumah Inspirasi, akhirnya ya udah Rumah Inspirasi support dan kami anggap rumah tahfiz ini adalah rumah tahfiznya Rumah Inspirasi juga gitu. Oke. Menarik ya sebenarnya ya kalau kita telisik lebih dalam sebenarnya langkah-langkah kecil kita itu jadi sesuatu yang besar gitu ya, dari diskusi tentang kebaikan jadi komunitas, dari komunitas kolaborasi ya, memang eranya kolaborasi ya sekarang, punya rumah tahfiz gitu ya. Cuma Mas El pernah nggak sih mendapatkan tantangan gitu, artinya nyinyiran, kemudian ketidakpercayaan, kecurigaan, atau eh, inilah tandingan gitu, ada nggak di Rumah Inspirasi? Oh ada, Ada. ada loh, ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Maksudnya ada yang nampak memang melakukan itu, ada yang mungkin nggak terlihat tapi saya dengar, ada. Oh, sikap Mas El Tapi gimana? tapi ya itu tadi saat visi itu sudah tertanam di depan kita mau ngapain, maka apapun yang ada di belakang, apa yang ada di samping, yang bisik, yang bergerak, yang melakukan apapun nggak akan membuat goyah kita. Di samping ditanamkan juga ke teman-teman bahwa ini ada nggak adanya kalian di Rumah Inspirasi, ada nggak adanya saya di Rumah Inspirasi akan tetap jalan. Oke. Sekarang total tim Rumah Inspirasi ada berapa Mas El? Kalau total yang terdaftar, bukan terdaftar, yang ada di grup Rumah Inspirasi itu ada kurang lebih 40-50-an lah. 40-50 orang. Tapi yang konsisten hadir setiap pertemuan gitu ya,
paling 10% ya. Karena ya kita tidak menutup kemungkinan karena mereka ada yang kuliah, mereka pulang ke Bandar Lampung, ada yang beraktivitas kerja dan segala macamnya. Gitu. Akhirnya mereka-mereka yang stay-nya di daerah, stay-nya di Kedondong gitu ya, karena kami di Kedondong, ya alhamdulillah gitu ya, bisa hadir lah. Oke. Oke. Eh, Kalau tadi Mas El bicara tentang apa namanya visi dari Rumah Inspirasi dan pasti ada banyak tantangan di dalamnya gitu ya. Eh, Boleh tahu nggak Mas El apa finishnya, goalnya, visi akhiratnya atau nanti ketika kita sudah meninggal gitu ya Mas El ingin Rumah Inspirasi itu gimana Mas? Ya kita itu kan nggak akan pernah jauh-jauh lah ya. Pada akhirnya toh kita akan kembali ke yang maha kuasa. Pertanyaannya adalah saat kita kembali ke yang maha kuasa, bekal apa yang sudah kita siapkan? Nah kami apa ya di Rumah Inspirasi menyiapkan itu gitu, membangun visi bersama anak-anak muda kita menyiapkan. Ya mungkin ada yang bilang ya masih muda ngapain sih mikirin kayak gitu gitu ya. Tapi kami pengen menyiapkan bekal kami ketika kami sudah nggak ada di dunia ini. Kami berharap suatu hari nanti gitu ya, bahkan kami bangun visi ke teman-teman, suatu hari kita punya pesantren deh. Pesantrennya tapi pesantren kewirausahaan. Bagaimana di situ anak santri-santri kita akan dibangun, akan diajarkan selain memang tentang ilmu keagamaan, tapi bagaimana santri kita punya bekal tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha. Yang pada akhirnya adalah ketika suatu hari ketika kita sudah nggak ada di dunia ini, santri-santri kita akan terus mendoakan kita. Oke, keren. Santren wirausaha ya, berarti konsepnya ya. Jadi Mas El juga melihat memang wirausaha itu penting untuk keberjalanan sebuah komunitas yang Oh menginspirasi, iya, yang fokus ke berbagi itu penting berarti dong. oh iya penting. Kalau Kenapa? sederhananya gini, kami di Rumah Inspirasi lah, kami minggu depan lah ya tanggal 7 itu kita mau tasyakuran. Kita mau tasyakuran. Iya kalau Rumah Inspirasi sendiri atau saya gitu ya di Rumah Inspirasi, kita buat tasyakuran, kita makan bersama dan segala macamnya, tentu ya mungkin akan ada orang yang berpikir, aduh besar amat ya yang akan dikeluarkan untuk makan teman-teman. Nah kami menyadarkan ke mereka, ini rumah kalian. Nah ini rumah kalian, dah kalian mau kasih apa nih di miladnya Rumah Inspirasi? Oh iya saya mau kasih ini, saya apa, udah saya ininya apa namanya lauknya saya ininya dan segala macam. Ya udah akhirnya beres. Nah kalau suatu hari misalkan kita mau bangun sebuah tempat, bangun sebuah daerah, atau kita mau bantu orang ya. Ini kita ada, misalkan kita ada, saya punya kenalan, dia dalam tanda kutip kurang mampu, terus kemudian keluarganya begini dan segala macamnya, mereka membutuhkan ini. Oh, udah, kita akan share aja ke teman-teman Rumah Inspirasi. Nih, ada orang begini-begini, mereka perlu ini dan segala macamnya. Kalian mau bisa bantu apa? Yang dulu adalah dalam tanda kutip ya kita share ke orang untuk bisa jadi donatur, kita menjadi donatur Jumat Berbagi, atau dulu kita belajar dengan 10.000 per pekan. Besok ketika kita sudah kerja, punya usaha, siapa akan jadi donatur? Ya teman-teman yang ada di Rumah Inspirasi akan jadi donatur. Terus kemudian kalau ini jadi besar gimana? Iya kan kita enak. Kita mau bantu orang itu tinggal, kamu mau bantu berapa? Kebutuhan 50 juta, kamu bisa berapa? Kamu bisa berapa? Ayo dibagi, 50 juta dibagi sekian orang. Beres. Tanpa kita harus melewati sebuah proses yang ribet gitu bahasanya. Kenapa? Karena dari awal sudah terbangun visinya, sudah terbangun mindsetnya bahwa ya kalau kita bantu orang, Allah akan bantu. Oke, mantap. Ya, dan salah satu jalannya adalah ketika kita berwirausaha ya, ketika kita berbisnis gitu ya, untuk memudahkan divisi itu ya. Oke, Mas El, 1 jam kita sudah bersama gitu. Mungkin
Mas El ada yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda, untuk calon orang tua ya yang juga memikirkan bagaimana melahirkan generasi yang penuh manfaat gitu? Jangan Mas El. Yang pertama sih saya ingin sampaikan begini. Ya siapapun kita, apapun latar belakang kita, dari mana, dimanapun tempat kita, mau di kota, mau di desa, mau di pinggiran gunung, dan segala macamnya, kalau kita mau belajar, kalau kemudian kita mau bertumbuh, insya Allah Allah akan hadirkan jalan itu entah dari jalan dari mana. Dan pastikan saat kita pun nggak melakukan apa-apa, saat kita udahlah nggak usah ngapa-ngapain gitu ya, ingat akan ada orang di luaran sana yang sedang memikirkan gerakan yang bisa bermanfaat untuk orang-orang untuk banyak orang. Nah pertanyaan adalah ketika orang di luaran sana bergerak, ketika di luaran sana orang berpikir bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain, kita mikirin apa? Hari ini yang kita bisa lakukan adalah ya tadi, kita tidak bisa maksakan orang lain gabung, kita nggak bisa maksakan orang lain bergerak sama kita. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Kita bergerak. Orang lain nggak mau diajak kita berbagi, misalkan kita aja dulu berbagi setiap Jumat. Orang lain nggak ada yang mau diajak belajar, kita dulu yang belajar. Tapi belajar sampai cari tempat, community, segala macamnya. Artinya apa? Artinya kalau kita ada niat untuk sebuah perubahan, insya Allah Allah akan kasih jalan itu. Terus ya bagi siapapun teman-teman hari ini yang mungkin yang sudah menikah merindukan buah hati di rumah gitu ya, jadikanlah aktivitas-aktivitas kita sehari-hari adalah aktivitas-aktivitas yang kita sedang belajar memantaskan diri untuk jadi orang tua. Karena kita sedang belajar memantaskan diri menjadi orang tua, maka kita perlu banyak belajar bagaimana cara jadi ayah, bagaimana cara jadi ibu, bagaimana kemudian jadi suami, bagaimana kemudian kita jadi istri dan segala macam. Kita perlu banyak belajar. Barangkali karena sebuah proses memantaskan diri itu kan banyak. Dengan cara A, cara B, cara C. Ya barangkali dengan cara-cara yang kita sedang lakukan hari ini akan mendekatkan sampai ke hal yang kita inginkan, kita impikan. So pada intinya adalah sebelum kita memulai, perbaiki niat kita. Setelah niat kita sudah lurus, niat kita sudah bagus, maka segeralah bangun visi, terus bernarasi lewat sebuah tulisan kah, lewat sebuah ajakan langsung kah, dan segala macamnya. Ingat, saat kita nggak bergerak, akan banyak orang di luar sana akan bergerak, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan pastikan kita termasuk orang yang hari ini sedang berlomba-lomba menuju kebaikan. Gitu Mas Agus. Mantap Mas Eli Supriyadi, seorang founder Rumah Inspirasi dengan segala tantangannya. Teman-teman bisa flashback tentang bagaimana keyakinannya untuk terus berbagi dan keajaiban-keajaiban apa yang sudah beliau rasakan gitu ya, bersama istrinya, bersama keluarganya. Dan saya yakin banyak orang yang mendoakan Mas El, lingkungan sekitar, ya masyarakat, dan kita yang hari ini mendengarkan. Mudah-mudahan ada banyak orang-orang seperti Mas Eli yang bisa menggerakkan banyak orang untuk ya gotong royong berjuang dalam kebaikan, insya Allah gitu ya. Amin. Dan pertemuan malam ini pun dalam rangka mengumpulkan energi-energi positif, dalam rangka sharing, entah itu berapapun orang yang mendengarkan hari ini, saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semua yang mungkin ada 1-2 detik, 1-2 menit, part-part yang itu menginspirasi, yuk coba dibagikan, yuk coba diaplikasikan, dan mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa kita kolaborasikan bersama. Saya juga membuka diri untuk Mas El, untuk para pembicara, untuk para penonton gitu ya. Ada yang direkomendasikan untuk yuk kita belajar ke siapa, boleh diniin. Karena saya hari ini pun belajar dari Mas El, kemarin saya belajar dari Mas Saiful, dan insya Allah ke depan setiap pekan hari Selasa jam 19.30 saya akan undang orang-orang yang inspiratif. Thank you Mas El sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya, salam Mas El ya untuk keluarga, ayah, ibu, istri, dan teman-teman di Rumah Inspirasi. Assalamualaikum. Jangan lupa tanggal 7 November ya. 7 November ya? Nanti undangannya kita kirim. Ya, insya Allah saya agendakan dan insya Allah saya hadir di 7 November bersama Rumah Inspirasi. Siap. Terima kasih banyak Mas Eli ya. Ya, sama-sama.
Yuk, assalamualaikum Ya. Mas Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.